Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ternyata ada banyak sisi gelap di internet yang merekam kengerian murni ya. Video-video di kasus ini tuh sangat traumatis kalau bisa gue bilang guys. Ya sampai-sampai gue tuh melarang kelas kalian deh untuk mencari video aslinya ya. Soalnya sekali kalian tonton tuh, memorinya tuh gak akan bisa dihapus deh guys. Mau tahu tapi ada kasus apa aja hari ini? Hai, gue Andre, yuk langsung kita bahas. Penabrakan sengaja di tempat parkir. Jangan pernah iseng-iseng ngecek handphone pasangan kalian tuh diam-diam deh kalau mental kalian tuh belum siap buat terima kenyataan pahitnya yang bisa bikin lo sendiri aja nih berakhir di penjara seumur hidup teman-teman. Tragedi berdarah ini terjadi di parkiran supermarket Kroger, Ohio pada bulan Juni 2022. Jadi ceritanya cewek berumur 24 tahun bernama Tavia Chaman ini lagi nungguin pacarnya yang lagi belanja di dalamnya. Nah karena gabut, iseng lah dia ngecek handphone si cowok yang ketinggalan di mobil. Masalahnya guys, di situ dia tuh malah nemuin beberapa chat mesum antara pacarnya ini nih dengan saudara perempuan kandungnya sendiri. Ya karena merasa dihianatin sama dua orang terdekatnya sekaligus, kewarasan Tavia juga langsung hilang detik itu juga. Saking butanya karena emosi, waktu cowoknya tuh baru ajak keluar bawa belanjaan nih, cewek ini tau gak ngapain? Langsung injak pedal gas mobil SUV-nya dalam-dalam teman-teman dan juga malah nabrak cowoknya dengan kecepatan penuh. Coba kalian bayangin tuh. Si cowok pun juga langsung terpental jatuh ke aspal tuh dengan kondisi kaki yang patah ya. Tapi ngerinya, mobil SUV itu tuh gak berhenti sampai di situ guys. Mobil seberat ribuan kilo itu tuh terus melaju secara liar ke arah zebra cross dan menabrak seorang pria lansia berumur 58 tahun yang bernama Christopher Scott Griffin yang sebenarnya lagi jalan pelan-pelan pakai tongkat. Bayangin aja guys, seorang kakek yang benar-benar tuh nggak tahu apa-apa soal drama perselingkuhan murahan ini, justru tuh harus merenggang nyawanya gara-gara emosi dia coba. Dan endingnya bisa ditebak lah ya, si pacar yang tukang selingkuh tuh berhasil selamat walau patah tulang. Sementara Tavia harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman penjara seumur hidupnya atas tuduhan pembunuhan. Jennifer Sheffield. Jangan pernah langsung percaya deh sama senyum bahagia dan juga ketegaran seseorang di internet ya guys. Karena kadang itu cuma topeng doang buat nutupin bahaya mematikan yang lagi mengintai nyawa mereka. Kasus super tragis ini menimpa seorang ibu bernama Jennifer Sheffield di bulan Desember 2024 tuh. Lewat sebuah video di akun TikToknya, Jennifer tampil ceria banget tuh dan bahkan bisa dibilang optimis kali ya waktu ngumumin kalau dia tuh bakal segera bercerai dari suaminya. Nah di situ dia cerita kalau perpisahan ini tuh berjalan super damai banget teman-teman, dimana hartanya aja dibagi 50-50 tuh, dan mereka juga sepakat buat tetap co-parenting demi mengasuh dua anak perempuannya. Di video itu pun Jennifer bahkan kelihatan sangat excited loh, ngebahas rencananya buat hidup mandiri, ngatur keuangan single income, sampai rencananya buat beli rumah baru ya teman-teman. So, about to be a newly single mom, and I am in the middle of a divorce. My husband is being incredible though, like really and truly, like we're working together, everything's great, we're splitting everything down the middle, like you know, everything is... Kelihatannya kayak definisi cerai yang paling dewasa dan juga sehat kan? Tapi masalahnya, cuma beberapa hari setelah video itu viral, mendadak Jennifer tuh hilang tanpa kabar. Dan di saat keluarga mencoba mencari tahu ke rumahnya, betapa hancurnya mereka nih guys waktu ngedobrak masuk. Mereka menemukan tubuh Jennifer dan juga suaminya sudah koit tuh penuh darah dengan luka tembak. Ngerinya, polisi tuh nggak nemuin ada tanda-tanda kerusakan ataupun paksaan di kunci pintu rumah ya. Makanya berdasarkan hasil olah TKP, luka tembak di tubuh si suami itu ternyata adalah hasil tembakan bunuh. Iya, ini adalah kasus pembunuhan sekaligus bundir yang dirancang tuh sama suaminya sendiri. Fakta ini sukses loh teman-teman, bikin keluarga dan juga pihak kepolisian bener-bener shock berat. Masalahnya, si suami ini nggak punya rekam jejak ADRT ataupun riwayat kekerasan sama sekali. Dan selama ini pun pernikahan mereka ya kelihatannya adem-adem aja teman-teman. Nah, tapi mungkin nih ya, mungkin aja di saat Jennifer tuh lagi semangat-semangatnya nyambut kebebasan dan juga hidup barunya itu, ego suaminya itulah yang kesentil tuh, sehingga justru malah merenggut semuanya. Yang kasihan jelas anak-anak perempuan ya, karena mereka menjadi yatim piatu dalam sekejap. Kematian tragis Olga Gaykovich. Berikutnya mungkin lebih mirip adegan film Final Destination sih kalau bisa gue bilang guys. Karena apalagi ini semua terekam dashcam mobil di Rusia pada tahun 2012 lalu.
Oke, jadi begini. Waktu itu Olga Gaikova itu lagi duduk tenang di kursi penumpang yang lagi jalan-jalan santai bareng aja sama suaminya gitulah. Nah, tapi nih dari jalur berlawanan, masalahnya ada sebuah truk yang kenceng banget tuh guys, dan juga tiba-tiba secara nggak sengaja ngejatuhin sebuah batu bata. Hukum fisika langsung terjadi dong, di mana mengubah batu bata itu menjadi peluru meriam yang sangat mematikan. Masalahnya karena kecepatan dua mobil yang saling berlawanan ini, batu itu melesat nembus kaca depan dan juga langsung menghantam wajahnya si Olga sampai tengkoraknya retak. Coba kalian bayangin tuh, sehingga dia tuh koit seketika di kursi itu juga. Supir truknya bahkan gak sadar teman-teman, dan juga terus jalan begitu saja sebelum akhirnya ditangkap sama polisi ya. Nah, yang bikin footage dashcam ini bisa gue bilang jadi salah satu video paling bikin trauma sepanjang sejarah internet, justru bukan karena ada visual darah ataupun gore-nya. Soalnya kameranya itu teman-teman sama sekali gak ngerekam tubuhnya si Olga, tapi audionya itu loh. Aduh, beneran guys, penuh banget sama jeritan histeris dan juga tangisan hancur lebur dari si suaminya ini. Gila ya, namanya hidup emang gak ada yang tahu guys. Coba aja kalian bayangin deh, kalau hari itu mereka tuh telat bangun 5 detik aja, si Olga ini ya mungkin masih hidup dan juga terhindar dari batu maut itu kan. Tapi intermezzo sedikit aja nih teman-teman, ya nggak gimana-gimana sih. Tapi walaupun suaminya itu tadi kedengaran hancur banget dan juga trauma berat di video itu, tapi kalian tahu nggak nyatanya seperti apa? Cuma berselang 1 tahun berikutnya di tahun 2013, ia udah berhasil move on dan juga nikah lagi dong sama cewek yang lain. Makanya banyak tuh netizen yang gak habis pikir setelah tahu fakta itu guys. Namun kalau menurut kalian gimana tuh? Insiden di jembatan Molten Falls. Berikutnya ada tragedi teman makan teman nih guys. Ya kalau bisa gue bilang sih cukup kacau ya. Oke, jadi begini. Di musim panas pada tahun 2018 lalu, satu geng ABG gitu cerita itu lagi asik banget nongkrong lah di spot lompat tebing di Mountain Falls yang ada di Washington ya. Waktu itu ada seorang cewek bernama Jordan lagi berdiri tuh di pinggir jembatan setinggi 18 meter seperti ini. Ya dia sih sebenarnya udah ragu-ragu banget dan juga ketakutan buat loncat ya. Tapi yang ngeselinnya, sahabat terdekat yang bernama Taylor tiba-tiba tahu nggak ngapain. Dia ngedorong punggungnya si Jordan gitu dari belakang tanpa aba-aba. Ya mungkin dikiranya biar seru kali ya. Tapi masalahnya guys, gara-gara dorongan dadakan itu, Jordan langsung kehilangan keseimbangan dan juga terjun bebas dengan posisi tubuhnya tengkurap tuh teman-teman. Nah buat kalian yang berpikir jatuh ke air itu tuh empuk dan juga aman, salah besar ya. Jatuh dari ketinggian 18 meter dengan posisi perut sama wajah duluan itu rasanya sama persis tuh guys, kayak nabrak tembok beton. Terdengar jelas juga tuh suara benturan yang keras banget di video aslinya pada waktu badan si Jordan ngehantam air ya. Well, she's saying no. No, Ready? Oh, that's so. Dan akibatnya fatal bukan main teman-teman. 6 tulang rusuknya si Jordan tuh patah, kemudian paru-parunya bocor dan juga sekujur tubuhnya memar parah. Beruntung nyawanya tuh masih ketolong meskipun dia tuh harus menanggung PTSD yang bikin dia trauma berat seumur hidupnya. Nah masalahnya yang bikin netizen seluruh dunia tuh ngamuk berjamaah adalah aftermath dari kejadian ini. Keluarga Jordan yang gak terima tuh langsung nyeret si Taylor ke meja hijau. Nah di pengadilan si Jordan tuh sampai butuh bantuan ibunya buat bersaksi karena masih trauma, ngerasain ototnya tuh robek dan juga tenggorokannya yang hancur guys. Tapi setelah nyaris ngebunuh sahabatnya sendiri, kalian tebak dong si Taylor tuh dihukum apa? Cuma 2 hari penjara coba dan juga 38 hari kerja sosial guys. Bener-bener definisi hukuman bercanda yang bikin publik tuh emosi jiwa kan? Well, she's saying no. no, Ready? Oh, that's so. Michael Tandidor. Berhenti ya guys pertaruhin nyawa demi ngebela tempat kerja yang cuma ngasih gaji pas-pasan. Karena mungkin nih di mata bos yang toksik, nyawa lo tuh yang gak ada apa-apanya. Kasus ini bukti teman-teman seberapa bobroknya sistem kerja yang menjebak seorang gadis 18 tahun bernama Emma Maria. Di bulan Juni 2025, Emma ini ceritanya tuh lagi jaga shift sendirian di sebuah toko rokok di Saint Augustine gitu ya ceritanya. Nah tiba-tiba ada cowok berumur 31 tahun yang bernama Michael Tandidor yang masuk tuh. Terus bolak-balik ke kamar mandi buat mantau situasinya. Dan ujung-ujungnya tahu gak ngapain? Dia nyolong barang dari rak di sana guys. Ya karena yang sadar barang tokonya tuh mau dibawa kabur, si Emma langsung lah ngehadang cowok itu di pintunya tuh. Tapi kenapa sih dia senekat itu guys?
Ini semua karena bosnya tuh sudah ngasih ancaman yang gila banget teman-teman. Dimana kalau sampai tokonya tuh kecolongan lagi, adiknya yang juga kerja di sana tuh bakal dipecat atau gajinya dipotong buat ganti rugi guys. Emma jelas panik dan gak punya pilihan selain melawan. Tapi guys, cowok yang ternyata lagi mabuk dan juga bawa truk curian itu malah jadi beringas tuh. Di rekaman CCTV, kelihatan jelas tuh bagaimana niatnya maling ini berubah menjadi mau menculik. Leher Emma dicekik teman-teman dan juga badannya tuh diseret paksa keluar toko menuju truknya. Bayangin betapa horornya coba tuh guys. Emma harus tendang, harus meronta, harus teriak sekuat tenaga cuma buat lepas dari cengkraman predator itu sampai akhirnya berhasil ngunci diri dia di toko sebelah. Pria itu memang akhirnya ditangkap teman-teman dengan pasal berlapis ya. Tapi plot twist paling bikin darah tingginya itu justru datang dari bosnya si Emma. Udah tahu karyawannya tuh nyaris mati diculik demi ngelindungin aset toko gara-gara ancamannya sendiri. Si bosnya ini malah tetap mecat si Emma setelah kejadian itu dong. Gila banget sih ini. Kebrutalan kepada anak di lift. Jangan pernah aku sebagai pecinta hewan ya kalau kelakuan lu tuh ke sesama manusia malah lebih buas daripada binatang guys. Soalnya kasus yang viral di bulan Februari 2025 kemarin itu akan benar-benar bikin kalian tuh darah tinggi dan ngerusak citra para pemilik anjing yang waras di luar sana ya. Ya buat kita yang terbiasa ngurusin anjing peliharaan di rumah, jelas dong ya. Aturan main bawa hewan ke ruang publik kayak lift itu udah jelas banget guys. Kalau ada orang yang fobia apalagi anak kecil, ya wajib kita tuh ngalah lah. Tapi ibu-ibu egois di video ini malah milih jalur kekerasan yang di luar nalar guys. Oke, jadi kejadian seperti ini. Pada waktu itu bermula waktu ada anak cowok umur 8 tahun yang baru pulang les dan juga lagi sendirian di dalam lift itu. Nah, tiba-tiba si ibu-ibu ini nih nyelonong masuk aja tuh bawa masuk anjingnya. Ya namanya anak kecil yang ketakutan lalu kejebak di kotak besi sempit bareng sama hewan yang ditakuti itu, jelas rasanya pasti horor banget dong. Anak ini pun juga sebenarnya udah mohon-mohon banget tuh teman-teman. Lalu udah juga ngemis-ngemis dan juga nangis ketakutan minta tolong biar anjingnya itu gak dibawa masuk. Bukannya punya empati, si ibu ini malah ngamuk coba karena ngerasa tersinggung. Dengan arogannya, dia narik paksa anak kecil itu keluar dari lift dan juga langsung jalan serta mukulin si bocah malang itu berkali-kali. Nah, masalahnya setelah diusut, ibu-ibu ini ternyata memang punya rekam jejak kriminal dan sering banget tuh berantem sama orang lain cuma gara-gara urusan anjingnya. Bener-bener definisi orang sakit jiwa yang berlindung di balik kata pecinta hewan, kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.